Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa bati'adah. Kita meneruskan atau melanjutkan pembacaan kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi, di mana pertemuan sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Imam Nawawi di dalam memulai penulisan kitabnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan ada 3 alasan. Yang pertama karena mengikuti sistem penulisan Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua karena mengamalkan bunyi hadis kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar au aqta au ajdam. Yang ketiga mengikuti perintah di dalam hadis bahwa kalau menulis itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kemudian dibaca. Di dalam kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abtar, setiap perkara yang mempunyai nilai baik atau yang diperhatikan oleh syariat Islam yang tidak dimulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu naqisul barakah atau qalilul barakah, kurang barakahnya atau sedikit barakahnya. Di dalam hadis itu seolah-olah ada perintah begini, ibda'u bismillah, mulailah bismillah. Perintah memulai dengan pembacaan bismillah ini mencakup 2 aspek, yaitu ucapan dan tulisan atau perbuatan. Jadi seolah-olah begini, kalau engkau akan mengerjakan sesuatu, mulailah dengan zikir Allah, mulailah dengan pembacaan asma Allah. Atau kalau engkau akan membaca atau akan berkata, mulailah dengan bismillah, mulailah dengan sebutan Allah. Jadi artinya ibda'u bi dzikrillah atau ibda'u bi bismillah. Namun ada perlu yang kami tegaskan juga di sini bahwa apa hikmah, apa faedahnya memulai bacaan dan tulisan atau perbuatan itu dengan bismillah. Ada beberapa hal. Pertama, kita memulai dengan nama Allah. Penyebutan zat Allah itu sangat penting sebab zat Allah itu adalah zat yang paling mulia. Kemudian berzikir menyebut Allah itu adalah zikir yang paling mulia. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nama yang paling mulia, paling agung, paling tinggi adalah namanya Allah. Wujud yang paling tinggi, paling mulia adalah wujudnya Allah. Karena wujudnya Allah itu sabiqun ala kullil mawjudat, mendahului dari semua yang ada. Semua yang ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu wujudnya la awwala li wujudihi, tidak ada awalnya. Adanya Allah, wujudnya Allah itu tidak ada awalnya. Berbeda dengan kita. Kita ada karena ada awalnya, dan itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka memulai pekerjaan
dan ucapan dengan Bismillahirrahmanirrahim akan memperoleh semua faidah yang mulia-mulia ini. Itu. Kita ambil contoh saja secara gampangnya, bukan menyamakan, cuman contoh. Misalnya ada acara nasional, panitia menyambut pertama kali pasti dengan ucapan yang mulia atau yang terhormat, Bapak Presiden misalnya, karena dalam pertemuan itu Bapak Presiden yang paling mulia, tidak mungkin menyebut Pak Gubernurnya, apalagi Pak Kepala Desanya, karena jajaran tertinggi di negara itu adalah Presiden, dan kebetulan Presidennya datang di tempat itu, maka layak dan harus menyebut Presiden terlebih dahulu. Itu dalam rangka contoh untuk menggampangkan pemahaman, untuk memudahkan pengertian saja, bukan menyamakan antara Allah dan makhluknya, sebab ini jauh sekali, tidak bisa disamakan antara Khalik dan makhluknya. Itu satu. Yang kedua, kenapa dalam Bismillah ini alifnya dibuang? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada alifnya di dalam penulisan. Tetapi di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Kenapa ada bedanya? Ini dalam rangka memudahkan dalam pengucapan dan penulisan. Sebab Bismillah itu sudah biasa dibaca dalam setiap momen-momen, dalam setiap waktu, dalam kebanyakan pekerjaan. Itu dibaca, ditulis. Maka berbeda dengan yang lain. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sangat jarang-jarang, baik dalam penulisan atau pembacaan. Kemudian yang kedua, alasan yang dilontarkan oleh Imam Khalil, kenapa alifnya Bismillah dibuang, sementara di dalam Bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak dibuang. Begini, alif yang muncul di dalam Bismillah itu bukan tidak ada alasan, itu ada alasannya. Kenapa? Untuk memulai bacaan itu tidak bisa kalau esinnya mati, maka harus ditambah alif. Ismi, tidak ada alif atau hamzah, istilah dalam istilah lainnya. Tidak ada alif, ya tidak bisa dibaca. Bagaimana akan bisa membaca Bismillah begitu? Tidak bisa. Sin mati dijadikan pendahuluan kata, itu tidak bisa dibaca, ghairu mungkin. Oleh karenanya maka harus ditambah alif. Bismillahi. Berikutnya, karena ada tujuan untuk menyempurnakan makna dan untuk mendalami menyempurnakan kandungan yang ada di dalam Bismillah, maka didatangkan juga ba. Ba tujuannya ilsaq, maka ba itu dimunculkan. Setelah ba ada, setelah ba itu ditulis, maka alif dibuang menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ba tidak boleh dibuang, karena ba ini penting, litatmimil faidah wa litakmilil makna, untuk menyempurnakan faidah dan makna yang terkandung di dalam ba, maka tidak boleh dibuang, harus ada, yaitu ilsaq. Ilsaq itu maksudnya bersambung, menimpelnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yalsuqul 'abdu bi rabbih. Kemudian berbeda dengan lafal ba yang ada di huruf ba yang ada di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bukan gantian dari alif,
bukan gantian dari alif. Ini. Sebab untuk mengetahui kalau itu bukan gantian dari alif, dikasih ba atau tidak ada ba-nya, tetap maknanya tidak akan berubah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau Iqra isma rabbikal ladzi khalaq, sama-sama sahih maknanya, sama-sama benar ditinjau dari maknanya. Tetapi kalau bismillahirrahmanirrahim, ba-nya dibuang, bismillahirrahmanirrahim, hilang maknanya, tujuannya hilang, yang dimaksudkan hilang. Kemudian mengenai lafal Allah di sini, apakah Allah ini mustaq atau memang asli? Tidak mustaq. Mustaq artinya pengambilan dari kalimat lain, misalnya diambil dari kalimat lain. Tetapi kalau asli tidak mustaq, maksudnya tidak ada pengambilannya, memang wujudnya seperti itu. Ada sebagian ulama yang menyatakan al-mukhtar 'indana anna hadzal lafdh ismu 'alamin lillahi ta'ala wa annahu laysa bimushtaqin. Menurut pendapat yang dipilih di kalangan mazhab Syafi'i, bahwa lafal jalalah Allah itu adalah lafal alam, isim alam, memang nama yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk zat itu, dan bukan lafal yang mustaq, memang asli, tidak ada pengambilan dari mana-mana. Ini pendapat Imam Sibawayh dan Imam Khalil. Pendapatnya mayoritas ulama usul, pendapatnya mayoritas ulama fikih. Sebab kalau lafal Allah ini mustaq diambil dari kalimat lain, maka seolah-olah ada ashkhas di bawahnya lafal Allah. Ada zat-zat yang lain yang bernaung di bawahnya lafal Allah. Hal ini tidak mungkin karena mengurangi nilai tauhid. Tauhidnya tidak murni lagi. Akal tidak menerima kalau di bawah lafal Allah ini terdapat ashkhas atau zat-zat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan la ilaha illallah, Allah itu tidak mustaq, berarti hanya Allah itu yang kita sembah, begitu. Secara murni tauhidnya. Tetapi kalau lafal Allah ini ada mustaqnya, maka kurang murni tauhidnya. Nah, itu tidak masuk akal menurut orang-orang yang mau berpikir, menyalahi akal dan pikiran. Oleh karenanya kesimpulannya adalah Allah itu adalah isim alam yang memang diperuntukkan atau diletakkan untuk zat Allah itu yang telah ditentukan. Kemudian lafal Allah itu bukan mustaq, seperti yang diuraikan di dalam kitab Tafsir Fakhr Razi. Kemudian ada ungkapan lain yang ada di dalam kitab Syarhul Karim, bahwa lafal Allah itu mustaqun indal aktsarin. Kalimat yang ada pengambilannya diambil dari kalimat lain menurut mayoritas ulama katanya. Berbeda dengan pernyataannya Imam Fakhr Razi. Diambil dari apa? Diambil dari lafal alihah. Alihah. Kemudian hamzahnya dibuang dan diganti dengan al. Lalu menjadi lafal Allah. Allah. Ya. Kalau tidak ditafkhimkan, ditarkik Allah. Tetapi akhirnya untuk lafal jalalah dianjurkan untuk dibaca tafkhim untuk mengagungkan asma Allah. Lafal jalalah itu menjadi Allah, maka menjadilah lafal Allah itu khusus kepada nama yang telah diperuntukkan untuk zat yang satu itu. Jadi lafal Allah itu mustaq, pengambilan dari lafal alihah, alihah atau al-ilah. Alihah itu artinya fi'il madhi alihah. Alihah itu artinya tahayyar, bingung.
Kenapa dikatakan bingung? Karena makhluk atau manusia di muka bumi ini bingung untuk makrifat, untuk sampai makrifat kepada Allah. Atau bingung ketika Allah itu disembah. Bingung. Karena Allah itu tidak tampil kepada kita. Kita tidak mampu untuk melihat Allah secara zat, secara nyata, secara kasat mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dan begitu di dalam Al-Quran. Wa huwas samiul basir. Atau bingung ketika ada masalah, lari kemana? Ketika manusia ada masalah, ada problem dalam hidupnya, maka menjadi tempat pelariannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lafal Allah itu menjadi pusat kebingungan orang. Jadi kalau ada orang bingung, lari kepada Allah. Ada permasalahan, lari kepada Allah. Kalau ada pemikiran tidak plong, lari kepada Allah. Begitu. Baca kitab biasanya tidak faham kepada artinya, lari kepada Allah, tawassul kepada Allah. Itu maksudnya Allah itu diambil dari lafal alihah. Maka menurut Imam Suyuti, makna dari Allah itu man taqadama wujuduhu wa ta'azama dzatuhu wa sifatuhu wa amma juduhu. Allah adalah zat yang maha qadim wujudnya, maha agung zat dan sifatnya, dan merata kebaikannya. Kemudian ada hal yang sangat unik dan menjadi keistimewaan khusus kepada lafal Allah ini yang disebutkan di dalam sebuah kitab, bahwa kekhususan lafal Allah ini tidak ditemukan, tidak didapatkan dalam nama-nama Allah yang lain seperti Al-Muhaimin misalnya, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Tidak ada. Hanya yang ada di dalam lafal Allah saja. Keistimewaan ini mencakup keistimewaan ditinjau dari segi lafalnya dan ditinjau dari segi maknanya. Dari segi lafalnya, lafal Allah itu kalau alifnya dibuang menjadi lafal lillahi. Itu tujuannya kepada Allah juga. Contoh di dalam Al-Quran, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah tentara-tentara bumi dan langit, tentara langit dan bumi. Walillahi khazainus samawati wal ard. Bagi Allah perbendaharaan langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Itu tetap kembali kepada Allah. Kalau lillah itu dibuang lamnya, maka menjadi lahu. Berarti ini tetap kembalinya kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah atau milik Allah kunci-kunci langit dan bumi, atau perbendaharaan langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan, bagi Allah kerajaan dan semua pujian. Begitu juga kalau lamnya dibuang, maka tinggallah lafal huwa. Dan ini ada juga di dalam Al-Quran. Huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah satu. Huwal hayyu la ilaha illahu. Dia maha hidup. Tidak ada Tuhan selain dia. Terus di dalam lafal huwa ini kan ada wawunya. Maka wawu di dalam huwa adalah huruf zaidah atau tambahan. Buktinya ketika ditasniahkan, ketika dijamakkan, wawu itu dihilangkan. Tidak ada huma, hum misalnya. Maka keistimewaan ini tidak ada di dalam
nama-nama Allah yang lain. Misalnya Allah, apa nama Allah? Al-Ghafur misalnya. Kalau dibuang alifnya menjadi La-Ghafur misalnya. Atau lamnya dibuang menjadi Ghafur. Tidak ada. Tidak ada. Atau Ghafur ya, bukan Al-Ghafur. Ghafurnya. Ghafurnya. Kalau uginnya dibuang, Fur. Tidak ada maknanya sudah. Kalau fa-nya dibuang menjadi waw mati dan ra, tidak ada maknanya. Berbeda dengan lafal Allah. Tetap kembali kepada Allah. Itu ditinjau dari segi lafal. Ditinjau dari segi makna, mempunyai khasiat khusus juga, keistimewaan unik. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, berarti kita minta dikasih sayang oleh Allah. Kita dalam keadaan miskin, kejepit misalnya, panggillah Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau kita dalam keadaan bodoh misalnya, minta tolong kepada Allah untuk dibuka hati dan supaya diberi ilmu. Ya Alim, Ya Fattah misalnya. Maka kalau kita mengatakan Ya Alim, wahai zat yang berilmu, ini tidak mencakup kepada Ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki. Jadi kalau kita membutuhkan rezeki langsung Ya Razzaq, bukan Ya Alim. Karena kalau kita mengatakan Ya Alim tidak kena kepada minta rezeki. Begitu. Tetapi kalau lafal Allah itu yang dibaca Ya Allah, maka mencakup kepada semua nama-nama Allah, bahkan semua sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah dicakup, disapu bersih oleh lafal Allah itu. Dan ini tidak ada di dalam kalimat yang lain. Maksudnya di dalam nama-nama Allah yang lain. Oleh karenanya Imam Ahmad As-Sawi mengatakan Allah itu adalah Al-Ismul Jami', adalah isim yang mencakup. Kenapa? Li'anna jami'al asma'i mundarjatun fi. Karena semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna itu ada di dalam lingkaran lafal Allah tersebut. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan ini, termasuk keunikan dan kekhususan keistimewaan yang dimiliki oleh lafal Allah adalah di dalam syahadat yang mencakup lafal Allah, maka tidak bisa diganti dengan kalimat lain dari asma-asma Allah yang lain. Orang kafir ingin Islam maka harus membaca syahadat. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan membaca dua kalimat syahadah, maka seseorang itu masuk Islam. Tetapi tidak bisa diganti lafal Allah dengan kalimat yang lain. Misalnya Ar-Rahim, Ar-Rahman. Asyhadu an la ilaha illar Rahman. Asyhadu an la ilaha illal Qahhar. Asyhadu an la ilaha illal Muhaimin. Maka orang itu tidak akan masuk Islam. Jadi tetap di dalam kekafirannya. Nah, inilah khasiat keistimewaan yang unik yang ada di dalam lafal Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, khususnya kepada saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.